Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 976. Max menyamakan tangannya dengan cuek dan berkata, "Ya, tentu saja. Hidangkan saja." Dia berkata lagi, "Oh, omong-omong, ada sampahnya Ace of Spades. Aku pesan 2 botol." Pelayan berkata, "Tuan," sambil menyeduh sampahnya Ace of Spades adalah 18.888 yuan. Tidak dapat dikembalikan jika botolnya sudah dibuka. Tidak apa-apa. Max segera berkata, "Ya, cepat bawakan dulu." Mendengar bahwa dia memesan 2 botol anggur senilai 18.888 yuan sekaligus, semua orang merasa gelisah. Jika dia memesan ini semua, biayanya bisa lebih dari 60.000 yuan. Jika biaya di bagian 2, mereka harus menanggung 30.000 yuan, bukan? Jika sistem urunan digunakan, maka setiap orang harus membayar setidaknya lebih dari 2.000 yuan. Harvey berkata dengan sedikit malu, "Max, kita tidak perlu terlalu boros untuk makan. Hari ini, kami mengundang Nyonya Louise untuk makan, dan kami menjamu Nyonya Louise. Nyonya Louise baru saja pulih dari penyakitnya dan tidak boleh minum alkohol. Kamu memesan 2 botol anggur." Max berkata dengan nada menghina, "Harvey, aku sangat membenci penampilanmu yang malang. Hohoho. Ini hanya makanan. Apakah kamu takut?" Setelah berbicara, dia tidak menunggu Harvey untuk berbicara, dan segera berkata kepada pelayan selesai, "Beri kami 1 lagi kerapu besar, dan sirip hiu saus abalone untuk semua orang." Max hanya menghasilkan ingin lebih banyak uang, sehingga dia harus memesan lebih banyak. Semua orang sudah sangat khawatir. Makanan itu tersebar merata dan semua orang harus mengeluarkan banyak uang. Tetapi semua orang malu mempermalukan dirinya sendiri. Bahkan malu untuk mengatakan tidak ingin makan lagi. Bagaimanapun, Nyonya Louise masih di sini. Nyonya Louise juga gelisah saat ini. Dia berkata dengan gugup, "Max, kita benar-benar tidak perlu terlalu boros untuk makan. Makanan yang kamu pesan terlalu mahal bagi kami. Saya khawatir dengan harganya. Bisakah kita memesan masakan rumahan yang murah?" Max tidak mau melepaskan sedikit kesempatan pun untuk mendapatkan uang sekarang. Dia tentu saja tidak mau makan hanya beberapa ribu yuan. Memesan makanan murah dia tidak akan mendapat keuntungan. Jadi dia buru-buru berkata, "Nyonya Louise, hari ini kamu makan saja. Kami yang mentraktirmu. Kami dibesarkan olehmu. Kebaikanmu jauh lebih besar dibandingkan makan malam ini. Apalagi jika saya menghabiskan 30.000, 40.000, 50.000 hari ini. Saya dengan sukarela mengeluarkannya." Setelah berbicara, dia sengaja melihat ekspresi semua orang. Apa yang baru saja dia katakan sebenarnya adalah kesalahan moral, dan subteksnya sudah jelas. Apa? Pesannya adalah, "Nyonya Louise sudah sangat baik kepada kami, besarkan kami. Mengapa kalian enggan mengundangnya makan malam dan mengeluarkan banyak uang?" Benar saja. Ketika dia mengatakan ini, semua orang tidak berani menunjukkan ketidakpuasan atau perlawanan. Semua orang sudah menyarankan pada hati mereka. Mereka mengundang Nyonya Louise untuk makan malam. Jika harus mengeluarkan uang, maka mari berkorban. Charlie merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia menilai kecelakaan Max itu bertujuan untuk menghindari kekalahan taruhan. Charlie tahu orang seperti ini sama sekali bukan orang yang murah hati. Dia pasti seorang penjahat. Jadi mengapa penjahat yang tidak begitu murah hati bisa begitu murah hati saat memesan makanan? Mungkinkah ada keuntungan dari memesan makanan ini? Namun, karena Max mengatakan bahwa dia akan menanggung setengah dari tagihannya, seharusnya dia tidak mendukung untuk memesan makanan mahal di restoran ini. Maka hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Max akan klaim penggantian biaya makan malam ini. Ternyata Max ini ingin memanfaatkan semua teman-temannya. Oleh karena itu, akan lebih baik mengalahkannya dalam permainannya sendiri. Memikirkan hal ini, Charlie berbicara, "Semuanya, begini saja. Max dan saya akan membayar setengah-setengah dari semua makanan hari ini. Kawan-kawan semua tidak perlu membayar sepeser pun. Apalagi jika totalnya 200.000 untuk makanan ini.
kami akan membayarnya. Bab 977. Begitu Max mendengarnya, dia langsung tersenyum sinis. Oh, Charlie, kamu sesumbar. Charlie tersenyum ringan dan berkata, sesumbar. Jika kamu tidak percaya, ayo kita lakukan pembayaran di muka sebesar 100.000 yuan dan makan 200.000 yuan malam ini. Bagaimana keadaannya? Setelah Max mendengar ini, dia berkata dengan penuh semangat, apakah ini benar? Charlie langsung mengeluarkan ponselnya, membuka Alipay, dan berkata kepada pelayan, ayo, pindai barcode payment. Melihat ini, Max hendak melompat kegirangan. Apa yang saya pikirkan adalah memesan lebih banyak makanan. Kemudian dia bisa mendapatkan sedikit keuntungan saat mengajukan penggantian biaya ke kantornya. Tetapi teman-temannya di panti asuhan ini terlalu tenggelam. Mereka terus saja berjongkok saat dia memesan makanan mahal. Betapa menyusahkannya itu. Dan sekarang Charlie bersedia urunan dengan dirinya. Dia sendiri mau membayar 100.000 yuan. Bukankah dia sama saja memberikan uangnya untuk dirinya secara gratis? Dia juga akan membayar 100.000, tetapi dia bisa meminta faktur senilai 200.000. Setelah kembali, dia akan memberitahu bos bahwa makanan ini untuk pelanggan super kaya, untuk menegosiasikan transaksi 10 juta. Bos pasti akan setuju, lalu mengganti semua biaya sesuai faktur. Bagi Max saat ini, hidup adalah hal yang paling penting. Pertama, dia akan menipu dua teman yang tertarik menyerahkan uang untuk investasinya. Kemudian kembali ke perusahaan, melaporkan pengeluaran 200.000 yuan, dan memecahkan masalah Jaiden. Mengenai apakah bosnya akan mempermasalahkannya, dia akan mempertimbangkan masalah nanti. Bagaimanapun, saat ini Jaiden adalah ancaman terbesar bagi dirinya. Jadi dia segera mengeluarkan ponselnya dan berkata kepada Charlie, oke. Karena kamu setuju, aku juga akan membayar 100.000. Nyonya Louis ingin menghalangi keduanya, tapi Charlie melambai padanya, memberi isyarat bahwa dia tidak perlu khawatir. Untuk Charlie, apakah itu biaya 100.000 atau 200.000 untuk makan? Itu hanya gerimis. Yang ingin dia lakukan adalah tidak membiarkan Max berhasil. Pada saat ini, pelayan mengambil mesin pos portable dan menggunakan fungsi pembayaran kode pindai untuk menarik masing-masing 100.000 yuan dari akun Alipay keduanya. Setelah memastikan bahwa 200.000 yuan telah dikreditkan, Max tersenyum dan berkata, sekarang, maka mari kita pesan lebih banyak. Pelayan, beri kami semua anggur enak, makanan enak, dan makanan laut enak di sini. Dengan 200.000, kami ingin menghabiskan semua 200.000 hari ini. Jangan menyisakan sepeser pun. Pelayan tidak mengira akan bertemu meja yang begitu kaya hari ini. Dan segera berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir. Saya akan mengaturnya dan membawakan Anda anggur terlebih dahulu. Segera setelah mereka mendengar bahwa mereka akan menikmati pesta 200.000 yuan, semua teman-teman masa kecil di meja menjadi bersemangat. Terutama Joey, yang memiliki ekspresi pahit di wajahnya, sangat senang sehingga mulutnya hampir terbuka sampai akar telinga. Baru saja dia khawatir karena dia tidak ingin menghabiskan lebih banyak uang. Tetapi sekarang, 200.000 sudah dibayar dan dia tidak membayar sepeser pun. Joey ingin sekali tenggelam dulu di toilet, agar dia bisa makan banyak makanan enak. Banyak pecundang yang memiliki mentalitas seperti ini. Jika dia menghabiskan uangnya sendiri untuk melakukan sesuatu, dia mungkin merasa lebih tidak nyaman daripada memukul. Tetapi jika dia tidak perlu mengeluarkan uang untuk masalah ini, atau jika orang lain menghabiskan uang, dia akan lari lebih cepat dari orang lain dan tertawa lebih dari orang lain. Terus terang, itu adalah raja pelacur. Segera, pelayan membawa lobster, abalon, dan makanan lezat lainnya. Bahkan ada babi panggang utuh, yang lembut di luar dan lembut di dalam, memancarkan aroma harum lezat yang tak tertandingi. Joey dengan panik memakan semua jenis makanan enak sambil memegang segelas anggur, dengan setetes asa menuangkan anggur ke mulutnya. Bab 978. Hampir 20.000 yuan untuk sampahnya. Dia bahkan belum pernah menciumnya seumur hidup, apalagi meminumnya. Jadi dia benar-benar memanfaatkan kesempatan yang bagus ini untuk minum sebanyak-banyaknya. Pada saat ini, Scott pengikut Max,
sambil makan babi panggang. Berkata dengan datar, mengapa saya merasa menjadi seperti Wang Duoyu di film Hellomer? Bilionaire. Suasana saat ini hampir sama dengan adegan di film saat mereka makan dan minum di hotel mewah. Mereka setuju dengan Scott. Semua orang mengangguk dan tertawa. Itu tidak salah. Sangat indah dengan adegan di film itu. Scott tersenyum lagi dan berkata, ini semua berkat Kakak Max. Terima kasih Kakak Max. Stephanie berkata dengan marah, mengapa kamu hanya berterima kasih kepada Max? Kak Charlie juga membayar setengahnya untuk makanan ini. Oke, Scott berkata dengan jijik. Saya makan yang setengah dibayar oleh Max. Dan kamu makan setengah dari Charlie. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih pada Max. Ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Pada saat ini, Joey, yang sedang makan banyak dengan mulut berminyak, tiba-tiba bereaksi terhadap topik yang baru saja dibicarakan. Sambil membaca semua jenis daging, dia bertanya dengan samar, ngomong-ngomong, apa yang kalian bicarakan? Apa? Halo miliarder, mengapa saya tidak memahaminya? Harvey mengerutkan kening dan bertanya, itu film. Judulnya Hellomer, Billionaire, diperankan oleh Senteng. Dirilis di bioskop beberapa waktu lalu dan sangat populer di box office. Kamu belum menontonnya? Bioskop, Joey segera berkata dengan nada menghina. Saya tidak pergi ke bioskop untuk menonton film. Mengapa saya harus mengeluarkan uang untuk menonton film? Apakah orang-orang ini tergila-gila dengan uang? Harusnya kita bisa menonton dengan gratis. Saya selalu mencari di internet dan meminta orang lain untuk memberikan tautan menonton gratis. Nanti saat kembali saya akan meminta tautan untuk menonton film ini gratis. Bodoh, Harvey berkata dengan dingin. Joey, kamu terlalu bersemangat untuk mengambil keuntungan, kan? Orang-orang mengeluarkan ratusan juta dolar untuk membuat satu film. Mereka harus membayar sutradara, juru kamera, manajer teater, dan aktor. Jika semua kerja keras yang mereka lakukan untuk dihargai gratis untuk ditonton oleh orang-orang seperti kamu, siapa yang masih mau membuat film? Perusahaan film akan rugi. Joey mendengar Harvey memojokkan dirinya. Dia berkata dengan jijik, jangan beri aku omongan kosong ini. Aku tidak punya cukup uang untuk dibelanjakan. Saya tidak suka mengeluarkan hal-hal yang tidak perlu. Lalu apa masalahnya? Tidak boleh. Bukan hanya tidak akan memberikan uang, tetapi saya juga akan online untuk memarahi mereka karena film mereka buruk, akting yang buruk, dan pembuatan film yang terlalu lambat. Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Jangan suka menggunakannya. Harvey berkata dengan marah. Kamu masih mengutuk setelah mengambil keuntungan. Kamu sangat tidak tahu malu. Kamu tidak takut akan mengukurnya karena mengatakan hal seperti itu. Joey berkata, pembalasan macam apa? Lagi pula aku yatim piatu. Siapa yang aku takuti? Apakah aku takut mati? Harvey bertanya dan tidak bisa berkata-kata. Ketika seseorang begitu tak tahu malu, tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Jadi dia terlalu malas untuk berdebat dengan orang seperti ini. Charlie menghela nafas saat dia menyaksikannya. Beberapa orang, bahkan dari latar belakang sederhana, bisa naik ke atas secara bertahap. Tetapi ada beberapa orang akan tetap menjadi orang yang menyedihkan di bagian bawah masyarakat. Sama seperti Joey, dia menjadi orang brengsek tanpa alasan. Dia tidak menghargai orang lain dan dirinya sendiri. Dia hanya menghasilkan uang dan mengambil keuntungan dari orang lain. Dia akan sering menderita. Diperkirakan setelah makan ini, dia akan mati-matian berlutut dan menjilat Max. Dan Max tidak akan ragu untuk menghancurkan seluruh isi tabungannya. Pada saat itu, mungkin air matanya kering karena terlalu banyak menangis. Charlie bahkan tidak berpikir untuk membantu. Kuncinya adalah orang ini tidak baik atau buruk sama sekali. Dia tidak memiliki pengetahuan diri sampai sekarang. Ini membuat Charlie tidak sabar ingin melihat seperti apa Joey nanti pada akhirnya. Bab 979. Sementara semua orang menikmati makanan 200.000 yuan dengan sangat antusias, Charlie pergi ke meja kasir dan berkata kepada petugas kasir, "Halo, saya tamu di meja 03. Tolong cetak bukti pembayarannya." Pelayan itu bertanya dengan hormat, "Halo Tuan. Apakah meja ini seharga 200.000 yuan?" "Ya, benar." Charlie mengangguk.
Pelayan bertanya lagi. Apakah atas nama pribadi atau perusahaan? Charlie berkata, pribadi. Oke. Bisakah Anda meninggalkan nama Anda, Tuan? Charlie mengangguk dan berkata, Charlie Wade. Pelayan menuliskan nama Charlie, lalu mencetak bukti pembayaran. Dengan suara mendesis, bukti pembayaran restoran dicetak dengan nama Charlie Wade dan jumlah 200.000. Charlie menerima bukti pembayaran dan memeriksanya. Setelah memastikan tidak ada yang salah, dia berterima kasih kepada pelayan dan menyalakan kembali. Pada saat yang sama, dia mencibir dalam hatinya. Max, kamu pasti tidak pernah berpikir bahwa aku akan menyerang lebih dulu, bukan? Kemudian dia kembali ke meja makan dan melanjutkan makan dengan semua orang. Claire bertanya kepadanya dengan suara rendah. Charlie, jujur saja, apakah kamu melakukan hal buruk? Charlie berkata, tidak, saya orang yang sangat baik. Kejahatan seperti apa yang akan saya lakukan? Claire menyampaikan suaranya dan berkata, saya merasa kamu melakukan trik untuk Max. Charlie mengangguk dan tersenyum. Istriku yang baik, kamu benar. Claire terkekeh, mengangguk dan berkata, orang seperti dia memang benar-benar menyebalkan. Aku mendukungmu. Charlie tersenyum. Kamu benar-benar istriku yang baik. Wajah cantik Claire memerah, dan dia merasa malu. Setelah 3 putaran minum, Max berdiri dengan pusing dan berkata, aku akan ke kamar mandi. Kalian terus minum. Semuanya minum sedikit lagi. Mau teh itu tidak boleh tersisa. Dan sampahnya itu, 20.000 nikmat. Ketika Joey melihat ini, dia berdiri dan berkata dengan datar, Kak Max, aku menemanimu ke kamar mandi. Joey langsung berdiri dan mendukung Max dengan nakal. Max memutar tangan dan berkata sambil tersenyum, saya belum minum terlalu banyak, jadi saya belum mabuk. Joey berkata dengan wajah malu, kalau begitu aku tetap akan ke toilet juga. Dalam perjalanan ke kamar mandi, Joey tersenyum dan berkata, Kakak Max, saya sudah mengunduh semua aplikasi pinjaman online yang kamu sarankan. Wi-Fi hotel tidak memiliki kata sandi. Kecepatan internetnya juga sangat cepat. Jauh lebih cepat daripada internet yang rusak di asrama perusahaan saya. Ini keuntungan besar. Max melihatnya dengan sekilas, dan tahu di dalam hatinya bahwa Joey ini lebih tak tahu malu daripada dirinya sendiri ketika mengambil keuntungan dari kawan-kawan. Dirinya jauh lebih baik daripada Joey. Namun, justru karena Joey suka mengambil keuntungan sehingga dia juga memiliki kesempatan untuk memanfaatkan Joey. Jadi dia berkata kepada Joey, pertama-tama, kamu daftar dan isi informasi pribadi di semua aplikasi itu. Lalu mulai proses peminjaman uang. Kamu bisa langsung meminjam sebanyak yang kamu bisa, sesuai limit. Setelah kamu menerima uangnya, transfer ke rekening saya. Saya akan membantu kamu mengelola dana itu. Saya akan mengirimkan keuntungan dan biaya pokok setelah 1 minggu. Joey mengangguk dengan tergesa-gesa dan memuji. Kakak Max, kamu sangat cerdas. Saya benar-benar beruntung bisa mengenal teman seperti kamu selama 3 kehidupan. Dengan bantuanmu, masalah pernikahanku pasti bisa terselesaikan. Max berkata, cepat dan siapkan uangnya dulu. Saya akan segera mengoperasikan dana baru. Jika kamu tidak mengambil uang dengan cepat, kamu akan ketinggalan. Jangan salahkan saya nanti. Bab 980. Joey segera berkata, Kakak Max, saya sudah membaca di app sekarang. Mereka mengharuskan bagian depan dan belakang kartu identitas diunggah terlebih dahulu. Kartu identitas saya tinggal di asrama. Jangan khawatir. Saya akan segera mengunggah informasi kartu identitas, agar bisa segera mendapatkan pinjaman. Oke, Max mengangguk, melepaskan tangannya, dan berkata, kamu harus melakukan ini secepat mungkin. Jangan tunda kesempatan yang baik. Saya akan menunjukkan pada kamu cara yang cerah yang dapat menghasilkan lebih banyak uang. Ketika Joey mendengar ini, dia gemetar karena sangat gembira, dan secara tidak sengaja mengencingi tangannya. Tetapi dia tidak peduli. Dia buru-buru menyeka menutup celananya, bertanya padanya dan bertanya kepada Max di sebelahnya. Kakak Max, tolong beri aku beberapa petunjuk. Max berkata, ini sangat sederhana. Jika kamu bisa mengumpulkan 600.000 untuk saya dapat membantu kamu menghasilkan 600.000 seminggu.
Jika kamu bisa menemukan seseorang untuk meminjam 1 juta lebih, saya dapat membantu Anda mendapatkan 1 juta lebih banyak. Ketika kamu meminjam 1 juta, kamu dapat menjanjikan orang itu bunga 200.000. Orang itu pasti akan sangat tertarik. Dengan cara ini, kamu bisa memperoleh laba bersih sebesar 800.000. Bukankah itu akan memuaskan? Jangankan hadiah pertunangan 300.000 untuk ibu mertuamu. Bahkan kamu bisa membayar uang muka apartemen 3 kamar. Ketika Joey mendengar ini, dia langsung bersemangat. Namun, dia tidak tahu untuk sementara di mana dia harus meminjam begitu banyak uang. Lagi pula, dia adalah seorang yatim piatu tanpa kerabat dan tanpa ada yang bisa membantu. Siapa yang mau meminjamkan dirinya begitu banyak uang? Melihat dia sedikit khawatir, Max tahu bahwa dia pasti sedang memikirkan masalah ini. Max dengan sengaja memberikan ide. Sebenarnya, kamu bisa pergi ke pacarmu dan memberi tahu pacarmu bahwa kamu memiliki orang dalam untuk menghasilkan uang. Katakan begitu. Selama dia mau berinvestasi 1 juta, dia bisa mendapatkan 200.000 bunga setiap minggu. Biarkan dia bertanya kepada ibunya, calon ibu mertuamu, apakah dia tertarik dengan investasi ini. Jika calon ibu mertuamu tertarik, dia tidak hanya akan memberi 1 juta, tetapi ketika dia mendapat bunga 200.000, dia juga akan berpikir bahwa menantunya sangat baik dan cakap. Dengan cara ini, kamu tidak hanya mendapatkan keuntungan 800.000, tetapi juga bisa memenangkan hati calon ibu mertuamu. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Joey segera menjadi bersemangat. Dia selalu dipandang rendah oleh calon ibu mertuanya. Dan sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengangkat harga dirinya. Jadi dia segera berkata, "Kakak Max, jangan khawatir. Setelah aku kembali malam ini, aku akan menelepon pacarku untuk menjelaskannya." Max mengangguk, mengenakan celananya, dan tanpa mencuci tangan, dia berkata kepada Joey, "Aku akan pergi ke meja kasir. Kamu kembali dulu." Joey juga tidak mencuci tangannya. Dia buru-buru mengejar Max dan bertanya dengan prihatin, "Kakak Max, apa yang kamu lakukan di meja kasir? Bukankah tagihannya sudah dibayar sebelumnya?" Max berkata dengan tidak sabar, "Aku yang harus aku lakukan. Kembalilah dan tinggalkan aku sendiri." Joey segera mengangguk dan berkata dengan hormat, "Baiklah, Kak Max. Saya kembali dulu. Sejujurnya, sampahnya itu sangat enak. Saya belum cukup minum. Hehe." Max mencibir, berpikir pada dirinya sendiri bahwa Max ini hanyalah pecundang sialan. Dia adalah pecundang super yang sangat suka memanfaatkan berbagai hal. Namun, dia suka pecundang seperti Joey yang tidak memiliki kecerdasan. Sangat mudah ditipu. Dari kamar mandi Max berjalan ke meja kasir sambil menyenandungkan sedikit lagu. Tiba di meja kasir, dia mengeluarkan kartu namanya, menyerahkannya kepada pelayan meja kasir, dan berkata dengan ekspresi angkuh, "Meja 03 yang menghabiskan 200.000 yuan. Berikan saya fakturnya. Tulis nama perusahaan di kartu nama saya ini." Pelayan langsung berkata, "Maaf, Tuan. Seorang pria telah meminta faktur ke meja Anda." "Apa?" Max merasa pusing dan berkata, "Siapa yang bertanya?" Pelayan berkata, "Faktur itu diberikan pada seorang bernama Charlie Wade." Sial, ketika Max mendengar ini, darahnya langsung mendidih. Faktur diambil oleh Charlie. Jadi tidak ada cara dia untuk meminta penggantian biaya pengeluaran makan. Bukan hanya tidak jadi mendapatkan keuntungan dari makan malam ini, dia juga kehilangan 100.000 yuan. Memikirkan hal ini, dia menggeram dan berteriak, "Ini Charlie, bajingan itu lagi." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.